Pak Rizal, kami di sini melakukan proses observasi untuk melihat dialog pasca observasi pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan ya. Sudah ada observasi dan observasi pembelajaran. Sekarang di saat pasca observasi kami harus terlibat di dalam. Jadi kami persilakan Pak Rizal untuk mengobservasi pertanyaan. Silakan. Baik, perkenalkan saya Rizal Hamid, TGP Angkatan 7 Kabupaten Luhur Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat yaitu Ibu Ayu Andira, guru kelas 5 SDN 164 Perkasi Kencana. Jadi sebelumnya saya telah melakukan percakapan pra-observasi dan juga telah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Baik, sudah siap Bu Ayu? Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Bu. Iya Pak. Sebelum memulai percakapan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ayu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, saya merasa lega karena secara umum pembelajaran berlangsung dengan lancar dan sesuai apa yang diinginkan, apa yang kita inginkan. Jadi sudah sesuai dengan harapan Bu Ayu ya? Iya. Apakah semua tujuan pembelajaran sudah tercapai? Selama pembelajaran berlangsung, tujuan pembelajarannya telah terlaksana dengan baik. Oke ya Bu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau ingin dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Adapun yang saya harapkan dari percakapan pasca observasi ini, pada kegiatan pasca observasi ini saya berharap ada kembali pun refleksi terkait pembelajaran yang telah saya laksanakan di dalam kelas agar dapat mengetahui kelemahan-kelemahan agar kedepannya saya dapat perbaiki dan lebih baik lagi. Kalau boleh tahu, apakah ada kesulitan pada saat menyusun RPP yang digunakan oleh Ibu kemarin? Kalau kesulitan, saya tidak ada kesulitan dalam menyusun RPP kemarin, Pak. Sudah terbiasa ya. Selanjutnya, kira-kira selama mengajar kemarin menurut Ibu adakah yang menjadi hambatan atau kendala selama proses pembelajaran? Ya, pada proses pelajaran kemarin, hambatan atau kendala yang saya temui pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas yaitu dalam mengkondisikan murid-murid, karena ada beberapa murid yang merasa kurang cocok dengan temannya, dengan teman kelompoknya, padahal pengaturan kelompok yang telah saya lakukan sudah melewati banyak pertimbangan seperti pada tingkat kemampuan siswa dan kemampuan murid dan komposisi gendernya. Oh, jadi siswa ini memiliki kebiasaan pilih-pilih teman ya. Padahal guru sudah mengatur pembagian kelompoknya agar lebih seimbang atau sesuai dengan minat bakatnya. Komposisi gender juga sudah diatur kemarin ya. Jadi dalam kelompok itu tidak semua laki-laki dan tidak semua perempuan. Saya tidak menggabungkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tapi saya mencampur siswa laki-laki dengan perempuan. Oke. Selanjutnya, kira-kira apakah murid mengalami kesulitan selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya,
kesulitan yang selama proses pembelajaran secara umum murid-murid tidak mengalami kesulitan yang berarti karena tujuan pembelajaran dapat tercapai meskipun belum maksimal. Hanya saja saya kemarin tidak menggunakan LCD sehingga murid-murid tidak dapat melihat ilustrasi yang lebih besar karena murid-murid hanya melihat di dalam buku paket saja. Oh, gitu ya, Bu. Kira-kira adakah pertimbangan sehingga Ibu tidak menggunakan LCD kemarin? Kemarin itu pertimbangannya karena listrik kemarin tidak Belum sampai ya kelas belum 5. sampai di kelas 5 Pak, jadi itu kekurangannya kemarin. Suaranya ya. Tapi kan Ibu tetap menggunakan media lainnya Iya Pak, seperti media apa seperti kemarin? LKPD, kemudian kemarin ada menunjukkan sebuah video. Oh, jadi videonya ditunjukkan lewat laptop ya? Iya Pak. Dan gunakan sistem. Sound system. Selanjutnya kira-kira apakah Bu Ayu sudah merasa puas dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Saya masih merasa kurang puas dengan proses belajar mengajar kemarin karena waktu yang terbatas sehingga sedikit terburu-buru. Selain itu penyajian materi juga belum terlalu terlihat diferensiasi kontennya dan juga produknya Pak. Seperti itu ya. Jadi karena kemarin itu terburu-buru karena dia masuk di jam kedua ya sudah istirahat. Iya, Pak. Kemudian diferensiasi konten dan produknya belum terlalu terlihat seperti itu ya. Iya. Kemudian kira-kira adakah hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung? Ya, hal-hal positif yang telah saya lakukan selama proses belajar mengajar yaitu ketika murid bekerja kelompok. Semua murid bekerja dengan baik dan tertib. Murid-murid juga cukup antusias ketika musik diputar dan murid juga berusaha memahami lagu untuk bernyanyi bersama. Bahkan ketika murid diminta untuk maju ke depan kelas untuk bernyanyi, mereka semua sangat bersemangat meskipun masih ada yang salah nada gitu Pak. Jadi semua murid tertarik untuk bernyanyi ya. Ya. Oke. Lalu kira-kira dalam pembelajaran Ibu ini kira-kira adakah yang perlu diperbaiki atau diubah dalam pertemuan selanjutnya? Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan media pembelajaran dengan baik seperti misalnya LCD, laptop, sound system, serta saya juga berusaha untuk mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KST begitu Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan perbaikan dalam pertemuan selanjutnya? Ya, saya akan belajar dari pengalaman sebelumnya dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya yang terutama yang lebih paham dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSM. Jadi berdiskusi dengan rekan guru Ya. untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi karena tadi saya dengar belum terlalu nampak ya diferensiasi produk dan kontennya. Pak. Baik, terima kasih. Kemudian kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang Bu Ayu akan laksanakan? Ya, rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu mungkin ada 2 Pak. Yang pertama saya akan memperbaiki kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana secara maksimal di dalam kelas. Kemudian terus belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid begitu Pak. Baiklah, jadi Bu Ayu sudah berusaha
kedepannya akan memperbaiki pembelajarannya agar lebih baik lagi ya, agar pembelajaran ini bisa lebih berpihak pada murid dan pembelajarannya bisa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kira-kira refleksi Ibu setelah mengikuti melaksanakan pembelajaran kemarin seperti apa secara umum ya? Ya, refleksi saya pada proses belajar mengajar kemarin, mungkin saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam proses belajar mengajar di kelas, kemudian lebih interaktif dalam menggunakan media begitu Pak. Jadi kedepannya ada rencana menggunakan LCD ya? Ya. Baik. Mungkin cukup sekian percakapan kita ya Bu. Jadi semoga kedepannya pembelajaran Bu Ayu bisa berlangsung dengan lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan, dengan bantuan dan diskusi dengan rekan sejawat itu bisa memperbaiki pembelajaran Bu Ayu kedepannya di dalam kelas. Terima kasih ya. Demikianlah diskusi percakapan pasca observasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.